Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. InsyaAllah Bapak Ibu yang hadir saat ini InsyaAllah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan keistiqomahan untuk terus melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini insyaallah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban ya. Tidak terasa insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Syahrul Rajabin syahrullah, bahwa bulan Rajab itu dikatakan sebagai bulannya Allah. Wa syahru Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban disebut dengan bulan aku, kata Nabi. Wa syahru Ramadana syahru ummati, bahwa bulan Ramadan disebut dengan bulannya umatku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dijelaskan di dalam salah satu kitab namanya Tuhfatul Ikhwan. Ini karangan Al-Imam Al-Fashani ya, bahwa hadis ini memiliki hikmah. Apa hikmah yang pertama? Bahwa bulan Rajab disebut dengan bulan Allah jika seseorang ini dia kembali kepada Allah, kemudian bertobat kepada Allah pada bulan tersebut, maka Allah akan menerima taubatnya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian hikmah yang kedua dari hadis tersebut, dikatakan bahwa bulan Sya'ban disebut dengan bulanku, kata Nabi. Maka jika seseorang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, makna kembali di sini adalah dia terus memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan ini dia membutuhkan, berarti dia membutuhkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah yang kedua ini dikatakan bulan Sya'ban dikatakan sebagai bulan aku, kata Nabi. Jadi jika seseorang ini dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah pada bulan tersebut atau bulan Sya'ban, berarti dia membutuhkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hikmah yang ketiga, dikatakan bahwa bulan Ramadan itu dikatakan bulan umat. Maka ketika seseorang dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah pada bulan Ramadan atau bulan tersebut, berarti dia telah membutuhkan syafaat dari kaum mukminin. Jadi ini hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di bulan Sya'ban ini ternyata ada peristiwa yang terjadi ya.
Ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, bahwa di bulan Sya'ban ini terjadi pengalihan arah kiblat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, falan walliyannaka kiblatan tardoha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Jadi kata Allah, sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad telah menengadah ke langit. Jadi Nabi selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar arah kiblatnya itu dialihkan ke Mekah. Jadi asal mula kiblat umat Islam saat itu, kata Syekh Abu Hatim Al-Busti, bahwa umat Islam saat itu sholatnya itu dilakukan mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi sebelum diarahkan ke Mekah, ke Masjidil Haram, maka arah kiblat umat Islam awalnya itu mengarah ke Baitul Maqdis. Tak kata Syekh Abu Hatim Al-Busti bahwa umat Islam ketika sholat mengarah ke Baitul Maqdis itu kurang lebih 17 bulan 3 hari sebelumnya. Akan tetapi Nabi SAW di dalam hatinya itu tidak ada rasa berkeinginan mengarah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Kenapa demikian? Nanti ada alasan-alasan kenapa Nabi meminta kepada Allah agar supaya arah kiblatnya itu diarahkan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Di dalam kitab Al-Jami'u lil Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengalihkan kiblatnya itu pada malam Selasa. Pada malam Selasa di bulan Sya'ban, bertepatan pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi dialihkan arah kiblatnya tersebut itu pada malam Selasa di bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Ini pengalihan daripada arah kiblat tersebut. Yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis, lalu kemudian dialihkan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Karena Allah melihat kepada Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah, mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah kurang lebih 17 bulan 3 hari. Maka saat itu umat Islam melakukan sholatnya ke Baitul Maqdis, arahnya ke Baitul Maqdis. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini disebutkan dalam tafsir Al-Kabir. Kenapa Nabi menginginkan arah kiblatnya itu dialihkan ke Mekah atau ke Masjidil Haram? Di sini ada 4 alasan, ya. Ada 4 alasan. Pertama, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, karena Baitul Maqdis itu kiblatnya orang Yahudi. Maka kan di sana itu ada tembok ratapan, ya. Jadi Palestina di Baitul Maqdis itu kan ada apa? Ada tembok ratapan. Jadi kiblatnya orang Yahudi, sehingga Nabi tidak senang ketika mengiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, bahwa Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi yang kedua, alasan yang kedua ini kiblatnya, bahwa Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ini akan menjadi kiblatnya kita, ya, sampai akhir zaman insyaallah. Kemudian yang ketiga, bahwa kiblat ke Ka'bah itu dapat menyentuh hati orang Arab, sehingga orang Arab itu akan mudah untuk masuk Islam. Ini yang menjadi alasan di saat Nabi menginginkan arah kiblatnya itu dialihkan ke Ka'bah. Kemudian alasan yang keempat,
Ini merupakan harapan kemuliaan untuk masjid yang berada di kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan lahir di mana? Di Mekah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Jadi Nabi lahir di Mekah, kemudian wafatnya di Madinah. Ini menunjukkan bahwa harapan kemuliaan untuk masjid, tanah kelahiran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada peristiwa yang kedua setelah pengalihan arah kiblat. Peristiwa yang kedua terjadi ini adalah penyerahan seluruh amal kita kepada Allah secara penuh. Ada satu hadis Nabi, riwayat Imam An-Nasai, Bapak Ibu. Ini disebutkan dalam diriwayatkan oleh sahabat Usamah ibnu Zaid, ya. Dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah. Kata Usamah ibnu Zaid, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri. Ya Rasul, aku ini belum pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan di mana bulan-bulan yang ada matasumu min sya'bana, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi kata Usamah ibnu Zaid, dia berkata, ya Rasul, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri. Aku ini belum melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang ada matasumu min Sya'ban, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini, kata Usamah ibnu Zaid. Qala, kemudian Nabi menjawab, dzaka syahrun yukfalun nasu anhu. Bulan itu, kata Nabi, di mana orang-orang lupa terhadap bulan tersebut. Baina Rajabin wa Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini berada di pertengahan antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Di mana di bulan tersebut semua amal itu diangkat. Maksudnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbil alamin. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Jadi kata Nabi, aku ingin di saat amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Jadi kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa'a amali, aku ingin di saat amalku nanti diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaimun, aku sedang berpuasa. Mananya apa? Karena dengan berpuasa itu insya Allah akan membersihkan jiwa kita, terutama ya membersihkan yang ada di badan kita, makanan, insya Allah perut kita akan bersih, ya. Orang yang berpuasa kan tidak makan minum, sehingga insya Allah nafsunya pun akan bisa terarahkan, sehingga akan mudah melakukan ketaatan. Seperti itu. Maka Nabi menginginkan di saat buku laporan atau catatan amalku ini dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan ya kita perbanyak puasa kita, puasa sunnah, ya. Baik kemarin di bulan Rajabnya ya perbanyak kita puasa sunnahnya, kemudian di bulan Sya'ban pun dipersilahkan untuk memperbanyak puasa sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban itu full, ya 1 bulan full. Cuman ya bagi kita mah gak usah 1 bulan full lah, silahkan mau ngambil berapa hari boleh, ya.
Atau misalkan pada saat Senin Kemis boleh gitu ya ngambilnya. Terus seperti itu. Tidak mesti harus 1 bulan. Karena memang iman kita dengan iman Nabi itu berbeda. Ya, iman kita ini banyak lemahnya, kadang naik turunnya. Tapi kalau iman Nabi ya subhanallah. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya apa? Ya tetap Nabi kadang berpuasa di bulan Sya'ban itu 1 bulan penuh, dan terkadang Nabi pun tidak berpuasa. Maknanya apa? Itu menunjukkan bahwa supaya tidak dianggap itu merupakan kewajiban. Jadi ketika Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, kadang puasa kadang enggak, itu menunjukkan bahwa puasa tersebut bukan puasa wajib tapi puasa sunnah. Tapi kita silahkan kalau mau yang berpuasa-puasa atau enggak ya enggak, terserah ya. Atau misalkan kalau orang-orang yang masih punya qadha itu kan perlu dibayar. Nah, maka bagi Bapak Ibu yang masih punya hutang qadha, berarti yang harus dilakukan adalah bayar dulu puasa qadhanya. Nanti kalau puasa qadhanya sudah selesai, silahkan lanjut dengan puasa sunnahnya, seperti itu. Apalagi sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, 1 bulan lagi, maka masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang masih punya hutang qadha, maka silahkan dibayar, seperti itu ya. Tak khawatirnya ketika belum terbayarkan, lalu nanti masuk lagi Ramadan, bahkan ada dendanya, kewajiban untuk bayar fidyahnya, seperti itu. Qadha mah tetap harus dibayar dan bayar fidyah. Kenapa? Itu sebagai denda karena kita mengakhir-akhirkan puasa qadhanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kedua tadi adalah penyerahan. Nah, ini peristiwa yang terjadi Bapak Ibu. Makanya silahkan perbanyak amal soleh kita ya. Perbanyak amal soleh kita agar di saat nanti buku catatan kita dilaporkan kepada Allah, berarti kita banyak tulisan kebaikannya tuh. Banyak apanya? Amal solehnya. Khawatirnya ketika nanti buku catatan kita dilaporkan kepada Allah, yang justru apa? Amal keburukannya lebih banyak daripada amal solehnya. Ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu ya, Masya Allah. Maka kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka untuk apa? Mengumpulkan pahalanya. Supaya apa? Menambah pahala di catatan amal kita. Dengan sholat berjamaah, dengan baca Al-Quran, dengan sedekahnya, dengan silaturahimnya, dan macam-macam lainnya amal soleh yang kita lakukan. Itu untuk apa? Memperbanyak catatan amal solehnya, yang nanti ketika buku catatan tersebut diangkat, dilaporkan kepada Allah, maka insya Allah bukunya itu penuh dengan amal soleh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya kita malam hari ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang banyak yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Kenapa? Kayak memang hidayah dari Allah. Allah yang menggerakkan kita. Maknanya adalah bahwa kita itu tetap harus ada usaha. Berusaha untuk apa? Melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Maka nanti ketika niat ada usaha untuk terus melakukan ibadah, melakukan amal soleh, nanti digerakkan sama Allah, dimudahkan sama Allah. Tapi di saat hati tidak ada niat untuk pengen melakukan amal-amal kebaikan, justru kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada malah justru kita akan banyak melakukan apa? Keburukan dan keburukan Bapak Ibu. Makanya tetap kita minta kepada Allah hidayah, kekuatan, taufik, hidayah agar kita mudah untuk melakukan amal soleh seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah. Karena kalau kita melihat di luar itu banyak kemaksiatan yang terjadi hari ini, Masya Allah. Masih banyak perjudian, masih banyak orang-orang yang mabok-mabokan, masih banyak orang yang melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Padahal bulan suci Ramadan insya Allah cuma 1 bulan lagi. Maka bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, mari kita perbaiki diri.
Mau ngapain lagi sih kita hidup di alam dunia ini kalau bukan untuk melakukan ketaatan? Seperti itu. Maka akhir dari kehidupan kita itu kan agar kita pengen dimasukkan ke dalam sorga. Seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah membicarakan mengenai tentang sorga, itu kan merupakan sebuah janji Allah di dalam Al-Quran. Maka di saat Allah menjelaskan mengenai tentang orang-orang beriman dan beramal soleh, maka tempat kembali orang-orang yang beriman itu di mana? Kan di sorga. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tah di saat Allah membicarakan orang-orang beriman yang dia melakukan amal soleh, maka janji Allah tempat kembali mereka itu sorga. Tapi di saat Allah membicarakan orang-orang kafir, maka tempat kembali mereka finari jahannam khalidina fiha, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Ini janji dari Allah. Sedangkan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan ingkar terhadap janjinya. Makanya Bapak Ibu, ada di dalam Al-Quran ketika menjelaskan kata lafadz al-mi'ad, ini Allah menyebut kata al-mi'ad 5 kali di dalam Al-Quran. Ada 5 ayat yang menyebutkan kata al-mi'ad. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 9, itu di ujung ayatnya ada lafadz al-mi'ad. Lalu yang kedua Ali Imran ayat 194, di ujung ayatnya ada kata al-mi'ad. Kemudian yang ketiga surah Ar-Ra'd ayat 31, di ujung ayatnya ada kata al-mi'ad. Kemudian yang keempat di surah Az-Zumar ayat 20, itu pun di ujung akhir ayatnya ada kata al-mi'ad. Tapi yang 5 ini, ayat yang kelima ini dalam surah Al-Anfal ayat 42, kata al-mi'ad ini yang menarik bukan ada di ujung, tapi ada di pertengahan. 4 ayat dari surah Ali Imran ayat 9, Ali Imran ayat 194, kemudian Ar-Ra'd ayat 31 dan Az-Zumar ayat 20, itu menunjukkan lafadz al-mi'ad di sini janjinya Allah, bahwa sesungguhnya janji Allah itu tidak akan bisa diingkari. Ketika Allah sudah mengatakan janjinya di dalam Al-Quran, itu pasti akan terjadi. Tapi ketika berbicara mengenai tentang kata al-mi'ad, janji dalam surah Al-Anfal ayat 42, itu ternyata bukan janji Allah, tapi janji manusia. Makanya janjinya manusia itu bisa berpotensi dilanggar. Bahkan belum waktunya saja itu bisa dilanggar oleh manusia. Tapi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu beda dengan janjinya manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 4 ayat tadi kata al-mi'ad ditulisnya itu secara sempurna, setelah ain itu ada alif. Tapi di surah Al-Anfal ayat 42, lafadz al-mi'ad itu tidak ditulis secara sempurna karena lafadz al-mi'ad di sana tidak memakai alif setelah ain tersebut, tapi tetap secara bacaan dibaca panjang. Ini menunjukkan kata ulama bahwa di surah Al-Anfal ayat 42 tadi bukan janjinya Allah, tetapi janjinya manusia, yang justru berpotensi janji manusia itu akan bisa dilanggar. Tapi janji Allah tidak akan bisa diingkari dan pasti akan terjadi, Bapak Ibu, subhanallah. Maka ya ini waktunya hari ini kita terus melakukan perbaikan dan perbaikan, peningkatan daripada amal soleh kita. Kenapa? Tadi kembali di saat nanti buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah, yang justru insya Allah akan penuh dengan amal-amal kebaikan, subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yang ketiga, ada turunnya ayat sholawat. Jadi turun ayat sholawat ini itu nanti turunnya itu di bulan Sya'ban, Bapak Ibu.
di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini turunnya itu di bulan Sya'ban. Ayat tentang bersolawat kepada Nabi. Imam Ibnu Sa'ib Al-Yamani menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan bersolawat. Kenapa? Karena ayat tadi tentang solawat itu turunnya pada bulan Sya'ban tuh. Subhanallah. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau menuliskan atau menyebutkan sebuah pernyataan dari Abi Dzar Al-Hurawi. Kata beliau bahwa perintah salawat kepada Nabi itu diturunkannya pada tahun kedua Hijriyah. Diturunkan pada tahun kedua Hijriyah. Bahkan dalam riwayat lain bertepatan dengan malam Isra Mi'raj. Ya. Tapi kalau melihat dari versi riwayat yang pertama, turunnya itu pada bulan Sya'ban, sehingga ini yang menjadi peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya biasanya ya di setiap masjid pada saat pertengahan bulan Sya'ban kan suka mengadakan apa? Disebut Sya'ban, kita kumpul di masjid, iktikaf gitu ya. Ngajak jemaah untuk baca Al-Quran, baca surah Yasin, ya ada yang 1 kali, 3 kali, ya boleh silahkan. Memanfaatkan waktu kita, ya daripada kita banyak di luar masjid yang justru kita banyak melakukan maksiat dan dosa, mendingan kita berada di masjid dan insya Allah bermanfaat. Niatnya kita hadir di masjid dengan niat iktikaf jadi pahala, lalu kemudian kita membaca surah Yasin, baca Al-Quran, itu akan menjadikan pahala. Lalu nanti ada tausiah agamanya sehingga akan menambah wawasan dan ilmu bagi kita, sehingga itu pun menjadikan pahala bagi kita Bapak Ibu. Silahkan, subhanallah. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatlu'ullahu azza wa jalla ala khalqihi. Jadi Allah akan turun kepada makhluknya lailatan nisfi, pada malam pertengahan min Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi pertengahan malam Sya'ban tersebut Allah itu akan turun, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya, maksudnya manusia yang di saat itu mereka hadir di masjid, beriktikaf, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah agama, lalu kemudian ada muhasabahnya. Maka saat itu fayaghfiru li jami'i khalqihi, kata Nabi, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang tersebut, illa li musyrikin, diistisna, dikecualikan bagi mereka yang musyrik tidak akan mendapatkan ampunan Allah SWT. Jadi kecuali orang-orang musyrik, musyrik itu yang mereka menyekutukan Allah. Mereka yang menyekutukan Allah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka hati-hati di saat ada keyakinan kepada selain Allah, maka itu dikatakan musyrik dan syirik, maka itu harus dibersihkan. Makanya keimanan kita tidak boleh campuri dengan kesyirikan. Bersihkan iman kita supaya apa? Tidak terjadi hal yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang musyrik atau menyekutukan Allah SWT. Nah, jadi orang-orang yang musyrik, Nabi SAW sampaikan bahwa mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah, au masyahin. Au masyahin di sini orang-orang yang senantiasa bermusuhan. Tuh.
Makanya jangan sampai ada sifat kedengkian di dalam hati kita. Jangan sampai ada sifat dengki, kemudian sifat ya hasud lah, iri, dengki kepada orang lain. Itu harus kita bersihkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Apalagi di saat kita akan masuk bulan suci Ramadan, bersihkan semua itu ya. Penyakit-penyakit hati kita, Masya Allah. Tidak senang kepada orang, benci kepada orang, musuhan. Ngapain sih kita musuhan? Mendingan kita temenan saja. 1000 teman itu kayak seperti apa? Satu teman. Jadi intinya kita mempunyai 1000 teman akan merasa kurang. Tapi di saat kita punya satu musuh, itu kayak seperti 1000 musuh. Mau keluar rumah takut ketemu sama orang tersebut. Padahal mau ke warung, berapa meter gitu ya. Mau ke warung keluar rumah, takut aja kita. Kenapa? Karena tadi kita punya musuh. Maka orang-orang yang punya musuh itu hatinya tidak akan tenang, Bapak Ibu. Mampanya mumpung sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, bersihkan ya. Bersihkan hati kita. Kita saling membebaskan ya. Saling membebaskan di saat kita punya dosa di antara kita nih yang hadir Bapak Ibu saat ini. Yuk kita sama-sama saling memaafkan. Kalau toh misalkan dalam hati kita masih ada rasa tidak suka ke orang tersebut, udah kita bebasin, ya Allah, saya maafkan dosanya. Kalau misalkan ada orang berbuat dosa ke kita, menzolimi kita, ya udah kita maafin saja ya. Maafkan, dan insya Allah di saat kita mudah memaafkan orang, maka Allah akan mudah memaafkan kita. Kita mudah memaafkan orang lain di saat orang lain punya dosa ke kita, zalim ke kita, maka insya Allah di saat kita minta ampunan kepada Allah, Allah akan mudah memaafkan kita, Bapak Ibu. Tapi hati-hati di saat kita susah untuk memaafkan orang, takutnya di saat kita taubat minta ampun kepada Allah, Allah itu susah memaafkan diri kita. Kenapa? Karena hati kita masih benci ke orang lain. Maka bersihkan. Au masyahid, orang-orang yang bermusuhan, mereka yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tadi ya. Ini pun disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Nah, mengenai status hadis ini, Imam Al-Haisami menyampaikan kepada kita bahwa hadis ini sahih dan terdapat di dalam 2 karya Imam At-Tabrani. Jadi jalur periwayatannya ini diisi oleh orang-orang yang kredibel, yang sikoh, terpercaya. Nah, makanya silahkan nanti ketika di malam nisfu Sya'ban, boleh silahkan DKM mengajak jamaahnya, yuk kita sama-sama untuk hadir di malam nisfu Sya'ban. Kita niatkan iktikaf, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah-tausiah agama. Maka insya Allah pahala-pahala itu akan kita dapatkan. Maka ketika ada laporan buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah, ketika buku tersebut diisi dengan banyak amal-amal kebaikan, maka insya Allah itu akan membawa kebahagiaan kepada kita semua. Tapi di saat buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah yang justru banyak amal keburukannya, catatan dosa semua, dosa nyakitin orang, dosa gibahnya, dosa namimahnya, terus dicatat keburukan. Justru bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, malah kehinaan dan kesengsaraan, Bapak Ibu. Maka untuk itu mari kita mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama perbaiki diri kita, mumpung ada waktu 1 bulan, kita sama-sama untuk terus memperbaiki diri, membersihkan jiwa kita ya, baik itu rohani kita bersihkan, jasmani kita pun kita bersihkan dari hal-hal yang berkaitan dengan dosa perdosaan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih punya hutang,
hutang qadoknya silahkan dibayar terlebih dahulu, masih ada waktu untuk membayar qadoknya. Terima kasih, demikian sedikit ulasan mengenai tentang keutamaan dan peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ini menjadikan penyemangat bagi kita semua sehingga ada perbaikan bagi kita untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah agar kita insya Allah disampaikan kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Sebelum saya tutup dengan doa, silakan bagi Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Mangga, dipersilahkan. Pak Haji, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dikencengin Pak Haji suaranya. Ya. Masnya emas simpanan. Ya, baik. Baik, ketika kita punya simpanan emas, itu wajib kita zakatin ya, keluarkan zakatnya di saat sudah nisab. Lalu emas yang seperti apa yang wajib dizakatin? Emasnya itu emas simpanan. Jadi bukan emas perhiasan yang dipakai, tapi emasnya untuk emas yang simpanan seperti ya tadi logam mulia atau emas batangan atau dan emas-emas yang lain. Maka ketika sudah memasuki nisab untuk membayar zakat harus dikeluarin. Tak seperti tadi kasusnya, kalau misalkan baru diketahui bahwa orang tuanya itu punya simpanan emas dan saat itu udah keluarin aja zakat daripada emas tersebut saat itu, ya saat itu aja. Nah, maka disesuaikan dengan harga emas yang sekarang seperti itu. Berapa persen yang harus dikeluarkan? Ya 2,5%. Terus nisab emas yang harus dizakati itu ketika sudah mencapai berapa gram, gitu kan? Ketika sudah mencapai 84 gram, baru silahkan dikeluarkan zakatnya. Jadi disesuaikan dengan harga emas yang sekarang 2,5%. Seperti itu Pak Haji. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Dari semua emas nanti. Misalkan tinggal dihitung aja, diuangkan kira-kira berapa semuanya, baru dikeluarkan 2,5%. Disesuaikan dengan harga emas sekarang. Karena memang harga emas itu kan beda-beda. Baru kemarin misalkan 2.800.000, turun lagi, tapi turunnya kadang tidak terlalu jauh. Ya. Jadi harga emas itu akan terus naik. Jadi harga emas itu akan terus naik, terus. Makanya sesuaikan dengan harga emasnya itu. Ada lagi?
Udah Isa? Udah Isa belum? Udah ya? Baik. Bangga, Pak Haji. Iya. Yang dipakai, perhiasan yang dipakai itu kan tidak, ya maksudnya ada batas inilah. Jadi saya yakin ketika emas itu, ketika kita mempunyai emas beberapa gram, lalu misalkan dengan emas itu yang sudah diolah menjadi gelang, misalkan jadi cincin, kan saya yakin tidak akan semua dipakai dan itu akan menjadi simpanan. Tah yang menjadi simpanan itunya itu yang wajib dijakati, seperti itu. Nah, ketika emas yang suka dipakai menjadi perhiasan dia, maka itu tidak wajib. Yang wajibnya itu yang menjadi simpanannya. Ya. Terutama tadi emas yang belum diolah. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan insya Allah Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.